Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 Kompetensi Dasar IPA SD kelas 2C dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membahas mengenai kasus air yang direbus dan es yang dibiarkan di dalam gelas. Mengingat ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Maria Wina Oktaviana dengan NIM 20200151111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andera Afrianti dengan NIM 202110099. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Christina Stefania Kotan dengan NIM 202111118. Salam dan bahagia, saya Helda Olivia, NIM 20200151105. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Tanpa berlama-lama membuang waktu, mari langsung saja kita simak video pembahasannya. Happy watching! Saya di sini akan mempraktekkan kasus yang pertama, yakni air yang direbus. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah panci lengkap dengan tutupnya dan juga air secukupnya. Yang pertama, kita tuangkan air ke dalam panci. Kemudian kita tutup. Lalu kita nyalakan kompor. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Setelah beberapa saat, air tersebut mendidih, mengalami perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Perubahan zat cair menjadi zat gas ini disebut dengan menguap. Peristiwa menguap ini terjadi disebabkan karena adanya zat panas yang berasal dari api kompor yang menyala. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi lebih lengkapnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Salam dan bahagia. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengamatan air yang direbus. Air yang direbus merupakan zat berwujud. Peristiwa perubahan wujud benda yang semula berbentuk cair menjadi gas yang disebut menguap. Aksi atau tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya penguapan adalah dengan cara dipanaskan atau menaikkan suhu. Contoh yang biasa dilihat dalam proses menguap atau penguapan adalah saat air direbus hingga mendidih, maka terjadi perubahan zat cair menjadi gas dengan munculnya uap air. Perubahan yang terjadi pada air yang direbus adalah menjadi gas uap air atau menguap menjadi gas. Mengapa dapat demikian? Air yang direbus mengalami perubahan wujud. Karena perubahan wujud saat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud saat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa. Saat tersebut yang biasa dikuantitaskan dalam angka suhu seperti air yang direbus harus mencapai titik didihnya. Sekian materi dari saya. Baik, di sini saya akan melakukan uji coba. Uji coba apa yang akan saya lakukan? Di sini saya telah menyiapkan beberapa bahan, yaitu satu buah gelas dan juga ada es batu. Nah, jika biasanya kita perhatikan ya, kalau ada sebuah gelas yang di dalamnya terdapat es batu atau air es, pastikan di luaran dinding gelas ini terdapat titik-titik air gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa bisa di luarannya terdapat titik-titik air itu kan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Pertama-tama saya akan mempraktekkan terlebih dahulu. Saya akan memasukkan beberapa es batu ke dalam gelas ini.
Di sini kita tunggu beberapa menit ya. Nah, selang beberapa menit bisa dilihat di luaran dinding gelas ini pasti seperti ada titik-titik air atau embun. Nah, titik-titik air atau embun di luar gelas yang berisi es ini bisa disebut dengan kondensasi. Kondensasi terjadi karena perbedaan suhu yang cukup besar antara suhu es batu yang ada di dalam gelas dengan suhu yang ada di udara sekitar kita. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya udara di sekitar kita itu memiliki air. Hanya saja airnya tidak berbentuk cairan, tetapi berbentuk gas yang bisa disebut sebagai uap air yang berputar-putar. Nah, uap air inilah yang menyebabkan terjadinya kondensasi sehingga timbul titik-titik air dari luar dinding gelas yang berisi es batu atau air dingin. Nah, teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai kondensasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekian uji coba dari saya. Terima kasih. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Jika suhu sudah dingin, uap air ini akan mengembun, membentuk tetes-tetes air di bagian dinding luar gelas. Saat gelas diisi es, gelas menjadi dingin, udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Saat gelas diisi es, gelas menjadi dingin, udara yang bersentuhan dengan gelas dingin akan turun suhunya. Uap air yang akan di udara pun ikut mendung. Jika suhunya sudah dingin, uap air ini akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian dinding luar gelas. Mengembun adalah proses perwujudan dari gelas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa memasukkan pecah-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering, beberapa saat kemudian isi luar gelas terdapat bintik-bintik air.